mereka ada di luaran sana, masih berkeliaran di luar rumah, itu punya alasan tertentu. Sebenarnya mereka pengen di rumah aja, bisa bekerja di rumah, bisa bersama keluarga di rumah gitu. Cuman ada hal yang membuat mereka terpaksa harus keluar rumah. 3, 2, 1, action! Jatuh. Emang menurut lu bro, alasan apa sih yang buat mereka harus memilih nekat untuk keluar rumah dengan resiko bisa terkena wabah ini dibanding mereka di rumah aja? Untuk alasan persisnya mungkin sih gue kurang tahu ya. Cuman karena gue orangnya aktif di sosmed, ya maksudnya itu aktif cuma kepoin orang, kemudian ya sering nonton berita di TV, bukan di TV kadang ada keluhan-keluhan yang disampaikan ke masyarakat gitu kan. Kemudian di sosmed pun bahkan mereka langsung yang menyampaikan keluhan gitu. Ya salah satu contohnya itu kayak ojek. Ya ada ojek online, ada ojek pangkalan, kemudian ada supir, mau supir angkot, supir angkutan barang dan lain-lain gitu. Kemudian pedagang yang notabene gini, penghasilan mereka itu harian gitu. Jadi ketika mereka nggak kerja, mereka nggak punya penghasilan. Nah, itu yang membuat mereka terpaksa masih harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari. Karena ketika mereka nggak keluar rumah untuk cari penghasilan, cari rezeki, mereka nggak punya penghasilan gitu. Karena penghasilan mereka harian tadi. Kemudian contoh yang lain kayak orang-orang yang terpaksa harus mudik gitu. Karena keadaan yang membuat mereka nggak bisa bertahan di tempat mereka merantau gitu kan. Contoh kecil gini, anak kosan yang nggak bisa, ya di kosan kan, setelah kosan jarang ada kosan yang ada dapurnya gitu kan. Jangankan dapur, mungkin alat masak pun nggak ada gitu. Nah mereka yang sehari-hari makannya itu beli. Nah di saat seperti ini, karantina seperti ini, banyak warung makan yang terpaksa tutup karena keadaan yang seperti ini. Nah sehingga ada efeknya ke mereka yang tinggal di kosan yang makannya setiap harinya itu dengan beli. Otomatis mereka nggak bisa bertahan karena kalau nggak beli mereka nggak makan. Akhirnya mereka di tempat perantauan itu kelaparan gitu. Sehingga memasukkan mereka terpaksa harus mudik pulang untuk bisa meneruskan hidup gitu. Pemikiran mereka pun bisa dibilang realistisnya seperti ini. Mereka lebih takut kepada hal yang nyata seperti mati kelaparan dibanding mati terkena wabah. Karena kenapa? Mati kelaparan tuh kelihatan, nggak punya penghasilan, nggak punya bahan untuk makan, sehingga mereka lapar berhari-hari, kemudian bisa sampai meregang nyawa. Dibanding dengan ancaman wabah ini yang secara kasat mata itu nggak kelihatan gitu kan. Yang sehingga mereka lebih takut ke mati kelaparan dibanding terkena wabah ini, karena wabah ini nggak kelihatan, makanya mereka masih nekat untuk berada di luar rumah. Terus gimana dong solusinya buat mereka kalau kayak gitu? Kalau menanyakan solusi ke saya sih mungkin kurang tepat ya. Cuman mungkin saya bisa kasih saran dan masukan mungkin. Untuk kalian yang memang masih terpaksa berada di luar rumah, masih terpaksa berkeliaran di sana karena tuntutan-tuntutan yang kalian punya, dan masih harus memaksakan diri untuk mudik, harapan saya kalian bisa setidaknya melindungi diri kalian. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya kan. Ya contohnya melindungi diri dengan cara menggunakan masker kemanapun pergi, menggunakan masker, membawa hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan di mana kita tidak bisa menemukan tempat, tidak bisa menemukan fasilitas untuk cuci tangan gitu. Bisa kita ganti alternatifnya dengan hand sanitizer gitu. Kemudian bagi yang mudik bisa mengikuti prosedur kesehatan gitu. Ketika sampai di tempat atau di kampung kalian, bisa dengan laporan terlebih dahulu, cek terlebih dahulu, kemudian kalau memang sehat bisa karantina mandiri dulu di rumah, ataupun ketika ada gejala bisa karantina atau diisolasi terlebih dahulu di fasilitas yang udah disiapin gitu. Mungkin
seperti itu. Jadi ikuti prosedur dan peraturan yang ada. Dalam keadaan yang seperti ini memaksakan kalian masih harus keluar rumah, masih harus pulang kampung. Saran saya sih seperti itu. Terima kasih udah nyaksin video ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian. Stay tune on our channel karena bakal ada banyak video yang menghibur dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Never say goodbye and see you.